Terdapat soal yaitu jantung apakah yang paling efektif mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh? Apakah jantung dengan 2 ruang seperti yang terdapat pada ikan, atau jantung dengan 4 ruang seperti yang dimiliki oleh burung? Lalu mengapa? Jadi untuk menjawab persoalan ini tentunya kita harus mengerti apa itu jantung burung, apa itu jantung ikan, sehingga kita dapat membandingkan antara kedua jenis jantung ini dan dapat memberikan saran jantung yang paling efektif untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang pertama adalah jantung ikan. Jantung ikan terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama serambi dan yang kedua adalah bilik. Jadi hanya ada 1 serambi dan 1 bilik, atau 1 atrium dan 1 ventricle, di mana darah kaya akan karbon dioksida akan dialirkan dari bilik ke insang untuk bertukar dengan oksigen, yang kemudian darah tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lewat serambi. Jadi nanti darah kotornya akan masuk ke serambi, lalu turun ke bilik, bilik dipompakan darahnya, tadi darah kotor ya, dipompakan ke insang. Jadi nanti pertukaran oksigennya terjadi di insang, lalu dari insang akan dikembalikan lagi ke seluruh tubuh. Jadi akan diedarkan ke seluruh tubuh, baru nanti masuk ke serambi lagi. Dan alat pengedarnya tentu saja dari serambi yang sama. Jadi nanti ada serambi masuk CO2, masuk O2. Jadi dikhawatirkan akan terjadi yang namanya pencampuran antara darah bersih kandungan O2 tinggi dengan darah kotor kandungan CO2 tinggi. Berbeda halnya dengan jantung pada ikan, maka jantung pada burung terdiri dari 4 ruangan, di mana terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik, atau 2 atrium dan 2 ventricle, di mana hal ini menyebabkan tidak akan terjadi pencampuran antara darah kaya oksigen dan darah kaya CO2. Kenapa? Karena masing-masing darah ini akan masuk ke dalam ruangan yang berbeda. Kaya oksigen akan masuk ke serambi kiri, sedangkan kaya karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Berikut mekanismenya. Jalur darah kotor. Darah kotor berarti darah yang mengandung CO2 tinggi, di mana darah kotor akan masuk ke dalam serambi kanan, baru masuk ke bilik kanan, lalu akan diedarkan menuju ke paru-paru, di mana CO2-nya nanti akan ditukarkan dengan oksigen, sehingga nanti keluar dari paru-paru itu akan menjadi darah bersih. Sehingga jalur darah bersih itu nanti dari paru-paru tadi ya, keluaran paru-paru, darah sudah bersih, dimasukkan ke serambi kiri, baru masuk ke bilik kiri, dan baru diedarkan ke seluruh bagian tubuh, di mana nanti akan kembali lagi ke jantung, masuk ke serambi kanan. Jadi nanti polanya nanti setelah masuk ke seluruh tubuh, darahnya menjadi kotor ya, baru nanti masuk ke serambi kanan. Jadi nanti akan jalurnya akan seperti ini. Jadi jantung tubuh ini akan masuk ke serambi kanan karena darahnya sudah jadi kotor. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi adalah jantung pada burung lebih efektif menghantarkan oksigen. Hal ini dikarenakan terdapat sekat sempurna antar ruang jantung, karena ruang jantungnya tidak ada 4 ya, sedangkan kalau pada ikan hanya ada 2, sehingga darah kaya oksigen tidak akan bercampur dengan darah yang kaya karbon dioksida. Selain itu, 4 ruangan jantung juga menyebabkan kinerja jantung semakin efektif, karena hanya mengatur atau menampung masing-masing ya. Tadi yang satu serambi kiri menampung oksigen atau darah kaya oksigen, sedangkan serambi kanan menampung darah kaya karbon dioksida. Jadi kinerjanya terpisah. Sedangkan kalau pada ikan itu kinerjanya digabung jadi satu, di mana satu serambi itu akan menangani darah kotor dan juga darah bersih. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jantung pada burung lebih efektif mengantarkan oksigen.